ada saudara-saudara lain dari Kristen denominasi lain, jadi yang bukan Katolik, itu kadang-kadang juga sering membuat pernyataan pada kami, ah kamu ini nyembah patung dan sebagainya ya. Dan tentu ini memang ya pernyataan seperti ini memang tidak nyaman ya. Saya berada dengan latar belakang dari ya keluarga yang memegang agama leluhur, lalu kemudian ada satu pengajaran yang waktu itu saya ingat kalau tidak salah tentang penghakiman terakhir atau pengadilan terakhir. Dan ketika mendengar pengajaran itu, ya saya terus terang merasa takut ya takut masuk neraka begitu ya. Akhirnya ingin menjadi Katolik, sungguh-sungguh bersyukur, artinya boleh ya menerima semata-mata dari kerahiman Tuhan, dari kasih Tuhan, bahwa saya boleh menjadi seorang Katolik. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve sahabat Katoliku keren, kembali lagi dalam Cerita Katoliku. Dalam episode yang ke-6 ini kita sudah kedatangan Pak Effendi dari Sidoarjo, Uskupan Surabaya. Selamat siang Pak Effendi. Selamat siang. Iya, sahabat Katoliku keren, pada kesempatan kali ini Pak Effendi akan membagikan kisah perjalanan dan juga panggilannya sehingga akhirnya menjadi seorang Katolik yang begitu luar biasa. Silakan Pak Effendi. Baik, selamat siang semua sahabat Katoliku keren. Saya Effendi, tadi sudah diperkenalkan dari Paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo. Jadi saya menjadi Katolik itu sungguh-sungguh bagi saya pribadi ini suatu rahmat Tuhan, sungguh-sungguh suatu pemberian Tuhan, dan juga satu proses yang juga cukup panjang. Saya berada dengan latar belakang dari ya keluarga yang memegang agama leluhur, ya jadi keluarga yang memegang agama leluhur, lalu kemudian ya kita anak-anak ya mengikuti saja apa yang menjadi kepercayaan orang tua. Nah, tetapi juga pada masa kecil ini ada saudara-saudara lain dari Kristen denominasi lain, jadi yang bukan Katolik, itu kadang-kadang juga sering membuat pernyataan pada kami, ah kamu ini nyembah patung dan sebagainya ya. Dan tentu ini memang ya pernyataan seperti ini memang tidak nyaman ya. Jadi saya rasa benar-benar tidak nyaman ya. Nah, tetapi kemudian juga ya sudah namanya juga saudara. Lalu juga ada satu kejadian yaitu pada masa kecil, seingat saya kurang lebih 3 SD ya. Itu ada satu kebakaran yang terjadi di toko seberang dari toko kami, jadi serong kanan begitu di seberang. Nah, lalu kemudian spontan waktu itu saya sebut kuku, saya panggil kuku, yaitu Bibi atau Bude ya. Itu kemudian langsung spontan sembahyang dengan Gio. Dan rupanya ada saudara dari ya gereja lain itu kemudian juga ya tiba-tiba seperti panik, lalu dia ambil hionya lalu dia buang. Dan sebagai anak kecil ketika saya melihat ini, terus terang saya marah dalam hati ya, tapi ya juga nggak bisa apa-apa. Tetapi dalam hati kemudian saya bersumpah saya tidak akan menjadi Kristen ya. Tetapi kemudian memang ya itu sumpah seorang anak kecil dengan pengertian ya, saya pikir ya saya tidak mau menjadi pengikut Kristus seperti saudara saya yang dari gereja denominasi lain itu ya. Nah, tetapi kemudian akhirnya ya karena saya memang sekolah di Sidoarjo ini di sekolah Katolik ya, sekolah dasar Katolik Untung Suropati Sidoarjo ya. Dan biasanya memang ya sekitar kelas 4 itu kan memang ditawarkan misalnya yang bagi yang belum Katolik juga untuk mau mengikuti katekumen pelajaran agama. Ya, tetapi memang saya sama sekali tidak ada ketertarikan, tidak ada minat sama sekali ya. Dan kemudian walaupun kakak saya sendiri 1 tahun di atas saya, itu boleh katakan ya dia sudah mengikuti katekumen dan kemudian akan dibaptis ya, diarahkan oleh teman-temannya begitu ya.
Nah, tetapi kemudian saat kelulusan ya, jadi menjelang kelulusan untuk pengisian istilahnya dulu STTB, surat tanda tamat belajar ya. Ya, kemudian sama guru yang kemudian mau menuliskan itu ya daftar untuk STTB itu, dia berkata, agama mau ditulis apa? Ya saya mau katakan saja tulis dengan agama leluhur. Loh, Effendi, kamu ini nanti akan masuk negeri loh. Kamu mungkin nanti akan kesulitan kalau kamu sebut itu. Ya, gimana kalau ditulis Katolik? Oh ya Pak, oke nggak apa-apa. Nanti saya biar SMP ikut pelajaran agama Katolik begitu ya. Nah kemudian memang akhirnya saya di sekolah negeri SMP Negeri 1 Sidoarjo. Nah lalu kemudian ya waktu pelajaran agama ya biasanya setiap hari Jumat ya, saudara-saudari yang Muslim mereka kemudian Jumatan, lalu kita yang Katolik dan Kristen biasanya pelajaran agama ya, Katolik sendiri, lalu kemudian yang Protestan sendiri begitu ya. Nah lalu kemudian ada satu pengajaran yang waktu itu saya ingat kalau tidak salah tentang penghakiman terakhir atau pengadilan terakhir. Dan ketika mendengar pengajaran itu, ya saya terus terang merasa takut ya takut masuk neraka begitu ya. Akhirnya kemudian ya sudah saya rasa ya, kemudian saya waktu itu akhirnya ingin menjadi Katolik, saya mulai ikut pelajaran agama ya, katekumen di gereja begitu ya. Nah tetapi kemudian ya katekumen ini boleh katakan kan memang harus teratur, kemudian kalau harus bisa penuh 1 tahun begitu kan ya kalau katekumen ya, baru kemudian menjadi syarat untuk dibaptis. Nah tetapi kemudian ya dasarnya apakah karena malas ya, ini kalau saya renungkan sekarang ya, ataukah karena memang pengaruh sumpah masa kecil itu ya, itu bahan perenungan saya. Tetapi katekumen yang seharusnya bisa dilakukan 1 tahun ini boleh katakan molor sampai 4 tahun ya. Jadi seringnya nggak masuk begitu ya. Jadi sering masuk, kadang masuk, tapi juga seringnya nggak masuk begitu ya. Nah ketika SMA saya lanjut di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Nah itu kemudian pelajaran agamanya, pelajaran agama Katolik, ya ini gurunya, ya guru yang mengajar ini adalah katekis. Ya katekis yang mengajar di gereja ya. Jadi katekis yang mengajar di gereja. Nah satu ketika ada yang boleh katakan saya kurang ingat apa itu, tapi satu kalimat yang beliau ungkapkan itu seperti menyentuh hati saya ya. Saya seperti disindir atau apa, bagaimana saya tepatnya kata-kata itu saya kurang ingat. Tetapi sejak itu ya, sepertinya bukan dengan kekuatan sendiri ya, tapi sejak itu saya kemudian mulai rajin ikut katekumen ya. Jadi katekumen sampai akhirnya penuh untuk segera kemudian bisa dibaptis. Dan kemudian juga diberi tugas. Jadi kalau ada seksi agama Katolik untuk OSIS, nah saya dapat bagian untuk ketua kelompok doa. Ya ketua kelompok doa Katolik di sekolah sana ya. Jadi untuk teman-teman Katolik begitu ya. Nah, tetapi ya uniknya pada masa-masa itu ya ini saya renungkan, saya pikir ini juga penyelenggaraan Tuhan. Hampir setiap kali jam istirahat ya, hampir setiap kali jam istirahat saat saya kemudian berkumpul dengan teman-teman ya, rupanya kemudian banyak juga teman-teman Protestan, pasti saya ditanyai macam-macam soal iman Katolik ya. Apakah orang Katolik menyembah patung? Apakah orang Katolik menyembah Maria? Nah pada awalnya terus terang saya nggak bisa jawab, bingung ya. Apalagi ya kita biasanya ya rata-rata di antara kita orang Katolik ya mungkin kurang mengenal iman ya. Jadi kita rata-rata ya diam-diam atau mungkin menjadi ragu-ragu dan sebagainya begitu ya. Nah tapi kemudian akhirnya apa? Waktu itu ada satu kesempatan tadi mana saya menemukan buku Mempertanggungjawabkan Iman Katolik jilid 1 yang ditulis oleh Romo Henrikus Pitjarto Okarem ya, sekarang beliau ini Uskup Malang ya. Nah tetapi setelah membaca buku itu, wah puji Tuhan ya, saya malah puji Tuhan. Akhirnya mulai ketika mereka tanya apa orang Katolik menyembah patung, apa orang Katolik menyembah Maria dan pertanyaan lain-lainnya, saya mulai ya menjawab sesuai yang saya baca dari buku tersebut. Sampai karena waktu itu saya juga diberi tugas untuk ketua kelompok doa ya.
kelompok doa Katolik, sampai kemudian juga menerbitkan buletin. Saya ingat buletinnya Siska, siswa Katolik begitu ya. Jadi tentang edisi pertama yaitu tentang jadi mengapa orang Katolik menghormati Maria. Ya, jadi kita kan sama sekali tidak menyembah Maria ya, yang disembah hanya Allah Tritunggal. Pada Bunda Maria dan Parang Kudus kita menghormati. Yaitu ini satu perjalanan, dan kemudian kan ya saya sudah dibaptis. Nah, tetapi kemudian ya memang sebagai saya harus akui, walaupun saya sudah dibaptis Katolik, tetapi sebagai orang Katolik dengan latar belakang agama leluhur, saya masih juga percaya dengan kuat ramalan-ramalan, ya, bahkan belajar juga ramalan-ramalan itu ya, istilahnya kan guamia begitu ya. Sampai kemudian rupanya pada masa, saya ingat juga pada zaman kuliah saya juga, waktu ada acara liburan dengan teman-teman kuliah begitu, saya bahkan juga ya periksa tangan mereka, saya baca tangan mereka dan sebagainya begitu ya, dan sebagainya. Nah, tapi sampai kemudian saya mengikuti acara camping rohani di Pertapaan Karmel Ngadireso Tumpang Malang ya. Jadi yang diselenggarakan oleh para suster Putri Karmel, jadi camping rohani mahasiswa. Jadi memang di situ boleh katakan ya jumlahnya sangat besar ya, jumlahnya sangat banyak yang mengikuti begitu ya tiap kali camping itu ya. Dan rupanya kemudian di situ ya puji Tuhan saya mengalami satu pembaharuan rohani. Saya mengalami pertobatan, lalu juga mengalami pengalaman pencurahan Roh Kudus. Saya juga pernah bertanya, waktu itu juga ada frater CSE yang juga ke sana melayani, juga ikut membantu melayani di sana. Saya pernah tanya soal ramalan ini. Ya, dia dalam hal ini beliau kemudian menjawab, ya, pengetahuan itu, pengetahuan seperti paranormal dan sebagainya itu terbatas, ya, terbatas dan bahkan bisa jadi juga artinya apa, ditumpangi oleh roh jahat dan kemudian seringkali juga menyesatkan seperti itu. Ya, dari situ saya memang kemudian mengalami pertobatan, pembaharuan rohani, dan juga ya puji Tuhan akhirnya kemudian ya juga dilepaskan dari segala kepercayaan yang sia-sia tadi akan segala ramalan. Satu hal ya saya sungguh-sungguh bersyukur, artinya boleh ya menerima semata-mata dari kerahiman Tuhan, dari kasih Tuhan, bahwa saya boleh menjadi seorang Katolik. Iya, wow, luar biasa Pak Effendi, kisahnya yang sungguh sangat meneguhkan. Pak Effendi, untuk saat ini Pak Effendi di paroki atau di gereja aktif sebagai anggota dari Persekutuan Karismatik atau KTM, Pak Effendi? Oh, saya kalau untuk kegiatan rohani ya, pelayanan, yaitu saya kemudian aktif sebagai anggota komunitas Tritunggal Maha Kudus untuk distrik Sidoarjo ya. Lalu kemudian kalau untuk pelayanan saya lebih aktif di SEP Santo Yohanes Penginjil ya, jadi Surabaya. Jadi di SEP, jadi ikut juga sebagai pengajar begitu ya. Iya, okay. Wow, luar biasa Pak. Mungkin Pak Effendi di sini ada mungkin cukup banyak sahabat Katolik Ukren yang belum tahu apa sih komunitas Tritunggal Maha Kudus, ngapain aja. Bisa Pak Effendi sharingkan pengalaman perjalanan Pak Effendi melayan di komunitas Tritunggal Maha Kudus? Silakan Pak Effendi. Oh baik, komunitas Tritunggal Maha Kudus ya. Jadi mengapa saya ada di komunitas Tritunggal Maha Kudus? Ini satu rahmat ya. Jadi memang setelah camping rohani mahasiswa itu kan kemudian diarahkan juga ditawarkan. Ya, jadi untuk mengikuti sel, istilah kami dulu sel, kami tidak terlalu familiar dengan nama komunitas Tritunggal Maha Kudus seperti sekarang. Jadi sel, pokoknya tawaran ikut sel. Saya ingat ya, saya tambahkan ya, ini juga satu proses mengapa saya bisa mengikuti camping rohani itu. Jadi rupanya saya pernah mengikuti itu tahun 93 ya, itu mengikuti acara camping rohani ini tapi tidak selesai. Karena saya waktu itu masih pakai kontak lens, lalu pagi-pagi subuh di sana kan penerangan sangat terbatas, lalu softlandnya jatuh. Lalu akhirnya saya pulang ke pulang ke Sidoarjo untuk beli softland, mau kembali lagi nyetir sendiri kesasar gitu ya. Nah tapi kemudian
rupanya setelah itu teman-teman yang habis ikut camping rohani tahun 93 itu selalu ngajak saya, ayo ikut sel, ayo ikut sel. Tapi saya waktu itu, waduh, saya nggak minat hal-hal rohani begitu ya, saya nggak minat hal-hal rohani begitu ya. Nah tapi kemudian akhirnya kemudian ya saya mengenal satu devosi ya. Jadi satu devosi ini di belakang ini, devosi kerahiman ilahi. Waktu itu saya baca dari majalah Hidup. Jadi waktu pertama kali ya yang dimuat oleh Bapak Stefan Lex begitu ya. Lalu saya tertarik dan mulai mendoakan doa Koronka begitu ya. Nah, setelah berapa waktu terus berdoa Koronka, tiba-tiba saya merasa nggak cukup doa sendirian itu ya. Menghayati kehidupan doa sendirian itu saya merasa tidak cukup ya. Saya merasa butuh orang-orang lain. Dan saya kemudian jadi teringat, ini teman-teman saya yang selalu ngajak saya untuk ikut sel. Akhirnya saya menghubungi mereka dan kemudian akhirnya saya bergabung dengan sel mereka ya, sel Santo Mikael di daerah Surabaya. Jadi sel mahasiswa waktu itu. Nah, di situ saya merasa ya kehidupan sel komunitas ini membuat saya ya bertumbuh, kemudian juga mulai menghayati satu kehidupan doa, membaca kitab suci, lalu juga memuji dan menyembah Tuhan, lalu berkomunitas bersama teman-teman. Bagi saya kehidupan komunitas ini yang saya hayati dari zaman kuliah sampai sekarang ini ya, walaupun kemudian karena habis lulus kan semua pindah tempat masing-masing ya, lalu kemudian saya sendiri kemudian sel di daerah distrik Sidoarjo ini membuat ya satu anugerah ya, jadi menciptakan satu lingkungan hidup rohani supaya artinya kita boleh terus bertumbuh dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan bersama Tuhan. Iya, amin Pak Effendi. Pak Effendi, tak terasa sharing kita sudah mau selesai. Dan untuk menutup sharing kita ini, apa sih yang ingin Pak Effendi sampaikan, khususnya bagi umat Katolik, dan terlebih khusus lagi sahabat Katolik Keren yang sedang menonton kesaksian dari Pak Effendi ini. Silakan Pak Effendi. Baik, jadi memang satu hal yang perlu selalu kita syukuri dan syukuri terus, iman Katolik yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Ya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita layak dan pantas bisa menjadi seorang Katolik, tetapi sungguh-sungguh pemberian Tuhan. Tetapi iman ini juga ya satu perjalanan yang bisa jatuh bangun, bisa pasang surut. Semoga kerahiman Tuhan, kasih Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita, ya supaya kita juga selalu sadar bahwa iman Katolik kita ini benar-benar keren, ya. Dan ini yang akan membawa kita ke dalam keselamatan. Dan bagi kita orang Katolik ya, kita perlu juga mengenal iman kita. Ketika kita menghadapi keberatan-keberatan atau pertanyaan-pertanyaan, mungkin sekarang kan lagi viral ya, jadi tentang apa orang Katolik menyembah patung, lalu dalam patung katanya ada unclean spirit, begitu ya. Ya saya tertawa saja ya. Ya sedikit ya, ini ada saya sharing. Mungkin saya ada mengalami satu peralihan ya dari seorang dengan agama leluhur yang waktu itu ya kalau menurut papa mama saya ya ada patung-patung itu ada isinya, tapi isinya roh yang baik. Jadi kita tidak berpikir tentang roh yang jahat atau apa ya dengan latar belakang agama leluhur itu. Tetapi kemudian begitu menjadi seorang Katolik ya spontan saja ya saya merasa tergerak setelah pencurahan roh berapa waktu. Saya ingat waktu itu saya kalau jam 8 malam itu pasti di depan satu televisi swasta yang terbaru waktu itu ya, baru satu-satunya televisi swasta itu pasti putar Memanah Burung Raja Wali Sakti, Sin Piao Ing Yong Wei-ching atau Ayung begitu ya. Tetapi setelah pengalaman pencurahan roh saat camping mahasiswa itu, waktu itu secara spontan kemudian saya merasa, waduh film ini sudah bolak-balik lihat. Kalau zaman dulu video itu sudah nyewa kan yang gede-gede kotaknya itu ya, video zaman dulu sudah sewa, sudah sampai tamat. Kok tiba-tiba ya tidak menarik lagi. Lalu saya spontan di kamar, lalu saya taruh salib, patung Bunda Maria, patung Hati Kudus, dan di situ jam 8 sampai 9 saya pujian penyembahan, saya kemudian berdoa. Ya, seperti yang diajarkan di camping itu doa Yesus. Kadang-kadang Lectio Divina, kadang-kadang doa Yesus. Dan ini benar-benar artinya apa?
Ya, satu peralihan saya tidak pernah berpikir menyembah patung ya. Yang saya sembah adalah Tuhan Yesus. Kemudian pada Bunda Maria saya hormati. Semua itu sarana ya, seperti kalau kita butuh lihat orang yang jauh, kita butuh foto, atau kita menghormati negara dengan menghormati bendera. Ya, semua ini lukisan, patung dan sebagainya hanya sarana. Sarana supaya kita lebih dapat memusatkan diri pada Tuhan. Ya, ini suatu anugerah besar yang boleh saya alami juga melalui segala benda-benda devosi tadi ya. Baik. Okay. Iya, terima kasih banyak Pak Effendi untuk sharingnya yang luar biasa. Semoga Pak Effendi senantiasa diberkati oleh Tuhan dan didoakan oleh Bunda Maria dalam segala karya, karir, dan juga pelayanan. Dan sahabat Katoliku Keren, sampai jumpa dalam Cerita Katoliku episode selanjutnya yang akan menghadirkan kisah dari para narasumber yang tentunya tak kalah juga menginspirasi seperti Pak Effendi. Katoliku Keren, salve. Terima kasih Pak Effendi. Salve. Yuk, makasih. Ya.